เก็บค่าน้ำค่าไฟมึง Film berfokus pada seorang pemuda yang bernama Pue, seorang pria yang tinggal di pinggir kota yang keras, kejam, dan brutal, yang kuat akan terbang dan yang lemah akan tenggelam. Lingkungan yang keras dan brutal tidak mengubahnya menjadi predator yang ganas. Ini berkat kasih sayang ibu tiada tara. Namun kini sang ibu mendekam di penjara karena sindikat narkoba. Hari-hari berat tanpa sosok ibu membuatnya menjadi dingin dan kosong. Namun jangan diganggu pria pendiam, seperti contoh dua bapak pemain biliar ini yang dengan ketus menghina dan merendahkan ibu Pue. Amarah Pue tak terbendung, sempat akan adu tusuk. Namun itu semua terhenti karena ada pacarnya yang menenangkannya. Bukannya berhenti, dua pria itu masih saja berucap yang lebih menyakitkan tentang ibunya, sehingga inilah yang terjadi. Akhir dari perbuatan itu, Pue diseret ke penjara, dan ketika diinterogasi tengah berlangsung, kita diperlihatkan masa lalu Pue. Masa kecil Pue jauh dari kata layak, hidup menjadi yatim yang miskin. Demi hidup tetap berjalan, sang ibu berjualan narkoba, dan itu membuat Pue malu karena menjadi bahan ejekan teman sekelasnya. Hingga sesekali Pue ikut ajang tinju anak-anak demi membantu ibunya agar keluarga kecil ini lepas dari lingkungan hitam. Kembali ke masa kini, rupanya Pue tidak sendiri. Ada narapidana baru lainnya yang bernama Bari. Kini mereka berdua diantarkan pada dua pentolan blok yang mereka tempati. Namun sebelum mereka bergabung dalam sel mereka, tradisi botak pelontos harus dilakukan terlebih dahulu. Perlu diketahui dalam penjara ini ada dua kelompok yang mendominasi, di mana kelompok pertama ditunggangi pria bernama Pierre. Kelompok ini sangatlah resah, di mana kekerasan dan perpeloncoan sering terjadi demi memenuhi kesenangan semata. Sedangkan kelompok lain ditunggangi pria bernama Guso dan tangan kanannya bernama Faras. Berbanding terbalik dengan kelompok Pierre, Guso sendiri memperlakukan satu selnya layaknya keluarga, makan saling berbagi, mandi sambil bercanda, dan banyak lagi. Namun jangan salah, dan jangan meremehkan ikatan keluarga mereka. Ketika salah satu dari mereka tersenggol, nah tunggu saja. Dan apesnya Pue dan Bari yang mendekam di sel milik Pierre. Terbukti di malam pertama ia tinggal, Pue dan Bari disuruh menghadap Pierre, namun hanya Bari yang mau menuruti perintah itu. Dan ya, Bari, pria setengah matang alias bencong, diberikan pilihan yang jorok dan tak logis, di mana ia diminta menjadi pacar Pierre dan melayani Pierre sejak malam ini, atau tidak ia menjadi bahan tusukan seluruh anggota sel. Pilihan yang berat dan terpaksa Pierre cari aman walaupun menjijikkan. Sedangkan Pue yang menolak tawaran gila itu mendapatkan senam urat sepanjang malam. Lebam, memar di sekujur tubuh membuat Pue teler hingga siang. Ia pun tertatih-tatih berjalan untuk mengambil sarapan. Sayangnya tak ada lagi jam santai untuknya. Raib langsung berdiri dan kembali mengganggu Pue.
คืนนอนหลับฝันดีไว้จ๊ะ Pue tanpa diam dan tak melawan. Namun kita lihat dari sorot matanya, tidak ada rasa ketakutan. Hal itu menarik perhatian Faras dan meminta Guso menarik Pue ke blok mereka. Namun Guso memilih lebih tidak mencampuri dapur orang lain. Tak puas di kantin, di pemandian juga Pue mendapatkan kejutan lagi, di mana Pierre menjadikannya samsak. Barry pun diminta menendangnya. Barry yang Hello Kitty takut jika tak menurut dan dengan terpaksa. Dan kini, sekarang giliran Raib dengan ancang-ancang yang siap memberikan salam penutup. Pue yang teler dibangunkan kepala sipir dan memintanya baris untuk absen sore. Tak lama setelah itu, kepala sipir berpapasan dengan Barry yang datang menjemput Pue atas arahan oleh Pierre, dan ia memberikan sebuah jeru untuk permintaan maaf. Kepala sipir yang melihat itu langsung menegur Pierre. Bro, habis kau beri hantaman, kini kau beri jeru. Sungguh membingungkan engkau ini, ucap kepala sipir. Pierre yang tak pernah memberi perintah langsung saja menghajar Barry yang bergerak sendiri, bisa jadi karena cemburu. Melihat kondisi yang tak kondusif, Faras datang dan ikut campur masalah ini. Guso yang sudah muak akan Pierre yang sok berkuasa di lapas, meminta salah satu di antara Barry dan Pue. Faras pun memilih Pue, dan Pierre hanya diam dan menunggu momen yang pas untuk membalas dendam terhadap kelompok Guso. Dan sejak itu, hidup Pue kembali tenang. Ia diperlakukan sebagai keluarga. Hari-hari dipenuhi riang gembira. Namun malang, nasib Barry berbanding terbalik. Hari demi hari menjadi neraka dunia semenjak ulahnya terakhir kali. Suatu ketika Pue mendapatkan kunjungan dari pacarnya. Awal yang cerah sebelum badai yang datang. Rupanya pacarnya memberitahu bahwa ibu Pue meninggal di penjara. Dan tak hanya itu, di mata sang pacar tidak ada masa depan cerah untuk Pue. Dan kini ia realistis, lebih memilih mundur, dan itu menjadi Pue banjir air mata. Setelah Pue, giliran Guso yang dijenguk orang tuanya untuk mengobati rindu. Pue yang berjalan kosong mendapati Faras yang dikeroyok blok Pierre. Guso yang tengah selesai kunjungan mendapati bahwa Pierre makin kelewatan. Ia mengajak berperang dan mencoba memberi pelajaran untuk Pierre agar tidak terlalu over. Dan kesepakatan perang pun terjadi. Di malam hari, Pierre yang sudah bosan pada Barry memberi jatah untuk seluruh penghuni sel yang ingin mencicipinya. Barry yang letoi tak kuat melawan dan hanya bisa pasrah, banjir atas sampai bawah. Pandangan kosong bagai harapan yang terombang-ambing di tengah samudra. Ia hanya bisa merenung, menatap lantai kosong, dan menguping rencana kotor-kotor Pierre dengan 2 pisau cutter yang ditumbuk halus. Dan itu untuk apa? Simak saja videonya. Rupanya Pierre mencampur serbuk tajam cutter pada mie gaso. Licik dan tak bermental, Barry yang tak kuat hidup layaknya ayam babon di kalangan ayam jantan nekat memakan mie itu demi terlepas dari ini semua.
Dan melihat kejadian itu, Guso dengan amarah mendatangi dan mempercepat tanggal main antar blok mereka. Bentrok tidak berlangsung lama. Bel berbunyi dan kepala sipir datang menghukum mereka semua. Dikala malam, dikala resah, gerah menyelimuti, hanya Guso yang memakai pakaian tebal, wajah pucat dan menjadi pendiam, membuat mereka curiga. Dan ketika dicek, rupanya ada beberapa tikaman yang darahnya tengah membeku. Segala upaya tengah mereka coba untuk keselamatan ketua mereka. Namun itu percuma. Guso menghembuskan nafas terakhirnya di malam yang panjang. Pagi hari, di waktu jam mandi berlangsung, Pue dengan amarah karena Barry dan Guso telah tewas menantang Pierre duel gentle 1 lawan 1, dan Faras memberikan nyawanya jika Pue kalah. Tawarannya menarik untuk Pierre, dan dengan energik tawaran itu diterima. Dikala persiapan, Pue curhat, ia tak takut mati ataupun cacat. Ia takut jika kalah, bloknya yang telah ia anggap keluarga akan jadi apa di bawah Pierre. Namun Faras optimis bahwa Pue dapat menyelesaikan ini semua untuk kita semua. Dan WC umum menjadi tempat gladiator antara Pue dan Pierre. Terkapar dan tak berdaya, hasil akhir telah diterima. Kini hanya hukuman dari kepala untuk Pue dan Faras yang memulai perang kembali. Tapi tak apa, sel isolasi hanya sementara. Yang terpenting nyawa lunas dibayar nyawa. Dengan fakta 3 nyawa telah tumbang, dengan kurun waktu yang berdekatan, dengan instruksi kepala sipir, Faras dan Pue dikirim ke penjara berbeda. Penjara yang lebih ketat dan kejam, di mana tingkat kriminalitas semakin buas dan menggila. Dan dengan ini ending menggantung, film pun berakhir. Selamat tinggal dan terima kasih telah menonton di channel Kapan Tidur. Nantikan alur film-film lainnya.